Allah Subhanahu wa taala menetapkan setidaknya bismillah itu adalah untuk pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang baik, positif, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus rahmatnya, terputus. Artinya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala hal kita harus memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di antara fungsinya adalah mendatangkan barokah dari pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi ada seseorang yang sedang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sahabat Ali memandangnya. Kemudian lagi menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ali itu melihat. Kemudian Ali mengatakan kepadanya, tolong diperbagus tulisan bismillah itu. Tolong diperbagus, diulang lagi, diperbagus. Jawidha fa inna rajulan jawadha faghfaralah. Seseorang yang memperbagus, mempercantik tulisan bismillah maupun kalimat bismillah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dari Sa'id Al-Khudri, ada seseorang yang memandang, melihat ada kertas tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kertas itu diambil, dicium sama dia untuk mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kertas itu setelah dicium diletakkan di depan kedua matanya. Maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa riwayat lagi, di antaranya idza athurta bika adabah fala taqul ta'isat syaitan fa innahu yata'azzam. Walakin qul bismillahirrahmanirrahim. Jika barang di antara apa yang Anda miliki itu hilang, maka jangan mengatakan, "Oh, sialan setan ini." Menjadikan kita kehilangan barang yang berharga. Jangan mengatakan seperti itu. Maka sesungguhnya setan itu ketika dimarah-marahi, dia akan menjadi membesar. Wah, semakin mencari jalan menuju ke jiwa kita, masuk ke dalam dada kita. Maka ketika hilang sesuatu yang kita miliki, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillah itu sangat sederhana ya, tetapi kalau panjenengan menjadi paham hikmah dibalik daripada bismillah setelah ngaji seperti ini kan ya, maka bismillah yang Anda baca itu lebih berkualitas. Ya, lebih mengena kepada sasaran. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis, "Man arada ayyunajjiyallahu minaz zabaniyatis at-tis'ata asyar falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'alallahu ta'ala lahu bikulli harfin minha junnah min kulli wahidin." Jadi yang menjaga surga itu siapa? Malaikat Ridwan. Dan malaikat-malaikat yang lain sangat banyak sekali. Tidak hanya satu penjaga surga itu. Pimpinannya adalah Ridwan. Ya. Yang menjaga neraka, pimpinannya siapa? Malik. Ada berapa penjaga neraka itu? Zabaniyah namanya, tis'ata asyar. Ada 19. Alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat yang ditugasi untuk menjaga siksa api neraka. Ibnu Mas'ud meriwayatkan satu hadis, barang siapa yang ingin diselamatkan dari Zabaniyah, satu di antara Zabaniyah yang jumlahnya ada 19 itu tidak pegang dia,
tidak pegang rambut dia kemudian melemparkan ke dalam siksa api neraka, maka bacalah bismillah. Ya, sesungguhnya bismillah itu adalah mempermudah masuknya seseorang ke dalam surga. Sesungguhnya bismillah itu adalah memudahkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Az-Zabaniyah, malaikat penjaga siksa api neraka yang jumlahnya ada 19, maka dia sangat hormat terhadap orang yang sering membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi riwayat itu kemudian mengatakan karena bismillah itu jumlahnya, huruf bismillah itu ba, sin, mim, alif, lam, lam. Itu kalau dihitung ada 19. Masing-masing huruf itu berfungsi untuk supaya malaikat yang jumlahnya 19 sebagaimana huruf bismillah itu ada 19 memberikan rahmat dan kasih sayang kepada orang yang membacanya. Sama dengan kalimat Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar itu surat Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu jumlahnya ada berapa? 27 ya. Huruf. Karena itu kemungkinan besar Lailatul Qadar itu ada hadis yang ya, Lailatul Qadar dulu ketika turun itu adalah malam 27. Malam 27 Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali pada saat turunnya Al-Qur'an. Jadi 17 itu adalah ayat yang pertama kali, 5 ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Itu 17 Ramadan. Nah, turunnya Al-Qur'an itu 2 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan kepada ya, Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz, ke Sama'id Dunya. Sama'id Dunya itu adalah langit yang paling dekat dengan dunia. Itu semua Al-Qur'an pada malam yang disebut dengan Al-Qadar, tanggal 27. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turunnya Al-Qur'an, seluruh Al-Qur'an ya, dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya itu adalah pada malam yang disebut dengan Al-Qadar, Lailatul Qadar, tanggal 27 Ramadan. Sedangkan dari Sama'id Dunya, langit yang paling dekat dengan dunia, ditangkap oleh Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kurang dari 23 tahun. Secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Pertama kali adalah tanggal 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pendapat yang paling kuat insyaallah. Maka inna anzalnahu kalau dihitung ada berapa? 27. Maka angka 27 itu adalah Lailatul Qadar pada saat itu. Ya, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu sebelum kita artikan per kalimat ayatnya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah dan bukan termasuk bagian dari surat-surat yang lain. Artinya bukan pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Tetapi dia adalah kalimat yang ada di dalam surat An-Naml. Wa annahu bismillahirrahmanirrahim wa annahu min Sulaiman. Wa annahu min Sulaiman wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Naml itu ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan awal dari surat Al-Fatihah dan bukan awal dari surat-surat yang lain. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Imam Malik. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak berpendapat bahwa bismillah bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Tetapi ya, Abdullah bin Al-Mubarak berpendapat bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah. Tetapi dia adalah pemisah antara satu surat
dengan surat yang lain. Berarti bismillah itu mengawali setiap surat. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa bismillah adalah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, mereka yang berpendapat bahwa bismillah itu adalah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah, maka dibaca keras ketika membaca Al-Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena dia memandang bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ada dua hadis, yang keduanya adalah sahih. Hadis yang pertama adalah dari Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah salah seorang sahabat yang selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, sahabat yang selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia diberi usia yang cukup panjang. Dia itu menemui kepemimpinan, menjumpai kepemimpinan Rasul, kemudian bertemu dengan kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun, dan bertemu dengan kepemimpinan Umar. Sehingga Anas bin Malik, termasuk kelebihan beliau itu adalah karena Rasulullah itu mengatakan, ya Anas, la'allaka bika tulul umur. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang diberi usia yang panjang. Sehingga beliau menjumpai perjalanan Rasulullah, bertemu dengan kepemimpinan Abu Bakar, bertemu dengan kepemimpinan Umar. Anas mengatakan, shallaitu khalfan Nabi. Saya sholat di belakang Nabi. Juga di belakang Abu Bakar. Juga di belakang Umar. Kanu yaftatihuna shalat bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka itu, bertiga itu, memulai sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti basmalah tidak dibaca keras, dibaca pelan. Karena setiap perkara yang baik mesti dimulai dengan basmalah, tapi tidak dibaca keras untuk membedakan antara bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah atau tidak. Ya, ini hadis Anas bin Malik. Saya sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar. Mereka itu memulai sholat itu dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca basmalah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah. Ya. Abu Nuaim Al-Mujmir meriwayatkan satu hadis. Abu Nuaim Al-Mujmir. Abu Nuaim Al-Mujmir, salah seorang sahabat, mengatakan, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Shallaitu khalfa Abi Hurairah. Saya sholat di belakang Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengeraskan bismillah. Ya, mengeraskan bismillah. Bismillah itu dibaca keras. Setelah selesai, kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Inni la asbahakum salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Salat saya ini adalah salat yang persis seperti salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian beliau telah membaca basmalah dengan keras. Jadi bismillah yang dibaca keras hadis Abu Hurairah, bismillah yang dibaca pelan tidak dikeraskan hadis Anas bin Malik. Keduanya itu sahih riwayatnya. Karena keduanya itu sahih, yang paling tepat ya kita mantep salat di belakang orang yang basmalahnya keras, juga mantep salat di belakang orang yang basmalahnya pelan. Ya, tidak berarti basmalahnya keras NU. Basmalahnya pelan Muhammadiyah. Ya, Al-Irsyad enggak salat. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan besok ya, melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah. Ya. Sebenarnya Fatihah ini kalau ideal ya, paling enggak minimal 6 kali pertemuan itu insyaallah tuntas ya. Tapi ya lumayanlah kita bisa bertemu dengan membahas surat Al-Fatihah untuk menyempurnakan bacaan Quran kita sehingga Fatihah kita kuasai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan dan yang tidak diinginkan oleh Allah dengan kalimat-kalimatnya, di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.